Kembali bersama kami, pemirsa, belasan warga terjaring razia masker yang digelar oleh Satpol PP di Senen, Jakarta Pusat. Mayoritas pelanggar yang terjaring razia karena tidak mengenakan masker dengan benar. Di masa libur panjang, sejumlah Satpol PP tetap menggelar razia masker di beberapa titik di Jakarta. Salah satunya di kawasan Bungur, Senen, Jakarta Pusat. Dalam operasi masker yang digelar pada pagi tadi, sejumlah kendaraan dihentikan petugas lantaran pengemudinya tidak mengenakan masker. Para pelanggar didata dan diberikan sanksi. Dari dua pilihan sanksi yang ada, para pelanggar lebih memilih mendapatkan sanksi sosial dengan membersihkan jalan daripada membayar denda Rp250.000. Iya, tadi lupa pakai masker, di jalan lagi ngobrol ya, jadi lupa gitu, nggak ngeliat kalau ada Satpol PP. Terus tadi dapat sanksi apa nih dari Satpol PP? Itu cuma suruh nyapu, terus cuma data nama diri doang, kasih alamat, gitu-gitu doang udah. Ya, terima kasih Pak ya. Monggo masuk. Razia masker ini digelar mulai pukul 9 pagi. Dalam waktu 1 jam saja, para petugas mencatat 12 warga yang terjaring razia. Kebanyakan warga yang terjaring razia kedapatan tidak mengenakan masker dengan benar, seperti menurunkan masker ke dagu. Terutama mereka yang nggak bermasker, terus juga menurunkan maskernya di dagu, itu harus kita peringatkan karena memang kondisi seperti ini Jakarta sudah cukup tinggi ya terhadap COVID-19. Masyarakat diimbau menyadari untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker dengan benar, mencuci tangan, dan menjaga jarak aman. Protokol kesehatan penting dilakukan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Rapid test digelar di pintu masuk wisata hingga perbatasan wilayah. Di Puncak Bogor, Jawa Barat, dari 900 rapid test kepada wisatawan, 5%-nya dinyatakan reaktif. Ramainya kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat mendorong pemerintah Kabupaten Bogor mewajibkan rapid test dan swab test kepada para wisatawan yang akan berlibur. Dari 918 rapid test yang digelar, 50 wisatawan dinyatakan reaktif. Yang tersebar di 3 titik pengujian, Simpang Gadok, di kantor kecamatan Megamendung, dan di pintu masuk Telaga Warna. Mereka yang dinyatakan reaktif langsung diuji swab dan kembali ke daerah asalnya sambil menunggu hasil tesnya keluar. Rapid test juga diberlakukan bagi pengendara yang masuk ataupun keluar Semarang, Jawa Tengah. Pemerintah Kota Semarang memfasilitasi rapid test di posko penanganan COVID-19 Gerbang Tol Kali Kangkung. Sejumlah pemudik yang melintas Gerbang Tol Kali Kangkung dihentikan petugas lalu diminta untuk rapid test. Meski khawatir, mereka setuju dengan diadakannya rapid test ini. Ya, cukup bagus. Jadi kan untuk mempermudah, kalau ada yang belum sempat rapid di luar kan bisa gratis di sini mungkin. Dari hasil rapid test pemudik yang melintas di Gerbang Tol Kali Kangkung selama 2 hari, hasilnya non-reaktif. Diharapkan dengan upaya ini tidak ada lagi penambahan kasus COVID-19 di klaster liburan panjang. Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat juga menggelar rapid test secara acak kepada wisatawan di salah satu objek wisata di Lembang, Jawa Barat. Satu persatu wisatawan dari luar kota didata lalu dirapid tes. Jika hasil ditemukan reaktif, pengunjung dilarang masuk ke area lokasi wisata dan akan diswab tes. Pihak Dinkesnya akan istilahnya tidak memperbolehkan masuk dan mereka akan langsung proses dibawa untuk ke puskesmas untuk tindakan selanjutnya. Diharapkan dengan adanya rapid test bagi para wisatawan ini dapat memutus mata rantai COVID-19 di tengah liburan panjang nasional. Mengingat dalam liburan panjang pada Agustus lalu terjadi lonjakan kasus COVID-19 hingga 118%. Pemerintah pun tetap menganjurkan masyarakat untuk berlibur di rumah saja. Tim Liputan iNews melaporkan.
Sementara itu, untuk mencegah penyebaran COVID-19, pemerintah mengimbau masyarakat untuk tetap di rumah saja, tidak berlibur maupun pulang ke kampung halaman dalam libur cuti panjang ini. Akhir Oktober 2020 libur panjang Maulid Nabi Muhammad SAW, cuti bersama dilanjutkan libur akhir pekan jatuh pada 28 Oktober dan 30 Oktober 2020. Saat sebelum pandemi COVID-19, masyarakat selalu memanfaatkan libur panjang dengan pergi berlibur keluar kota, pulang ke kampung halaman maupun ke pusat perbelanjaan. Namun saat pandemi tentu saja hal ini tak dapat dilakukan untuk menghindari penyebaran COVID-19. Untuk mengantisipasi agar masyarakat tidak berlibur pada akhir Oktober 2020, pemerintah mengimbau agar masyarakat khususnya yang berada di zona merah menikmati libur panjang dengan tetap di rumah saja untuk mencegah lonjakan kasus positif COVID-19 pasca libur panjang. Nah, bagi masyarakat, libur panjang ini biasanya sebelum COVID, ini biasanya akan melakukan perjalanan. Biasanya pulang kampung, kumpul bersama keluarga, atau ke tempat liburan, berekreasi dan lain-lain. Tapi tadi seperti zaman Bapak Menko PMK bahwa pengalaman kita sebelumnya, libur-libur terjadi mobilitas yang tinggi, masyarakat bergerak dari suatu tempat ke tempat lain, dan pergerakan masyarakat ini bisa menimbulkan penularan, media penularan. Oleh karena itu, ini yang perlu kita waspadai bersama agar liburan ini tidak menjadi media penularan. Ada beberapa hal yang perlu kita lakukan bersama. Yang pertama, bagi rekan-rekan, bapak-bapak dan ibu-ibu yang di daerahnya merah, daerahnya rawan penularan, kalau memang bisa tidak pulang dan tidak berlibur, lebih baik mungkin mengisi waktu di tempat masing-masing. Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 menyampaikan, kenaikan angka kasus COVID-19 pernah terjadi pada bulan Agustus 2020 pasca libur panjang akibat mobilitas masyarakat yang tinggi. Yang telah terjadi pada periode libur panjang yang lalu, terutama pada saat akhir Juli dan minggu ketiga Agustus, sehingga kasus positif mengalami peningkatan sejak tanggal 1 September sampai dengan terutama tanggal 29 September yang lalu. Pada rapat terbatas 19 Oktober 2020, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa kasus rata-rata COVID-19 sebesar 17,69%. Angka ini lebih rendah dari rata-rata kasus aktif dunia yang mencapai 22,54%. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Juventus tumbang di tangan Barcelona pada matchday kedua grup G Liga Champions. Informasi olahraga akan hadir sesaat lagi, tetaplah bersama kami.